Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Kamelia SPDSD. Saya adalah seorang guru di UPTD SD Negeri 1 Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 2 di LPTK Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara tatap muka di sekolah saya, UPTD SD Negeri 1 Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 5 dengan materi lingkungan sahabat kita dengan subtema perubahan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di hari Senin 12 Juni 2023. Senin ceria. Alhamdulillah. Pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di hari ini. Melanjutkan, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa biasanya dipimpin oleh Ananda Amirul Jati, sekaligus nanti langsung bacaan Pancasila dan juga buku PPK. Silakan berdoa terlebih dahulu. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran kita membaca doa terlebih dahulu. Selanjutnya, sebelum mulai pelajaran, kita akan absen terlebih dahulu. Adakah teman yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya. Ibu panggil namanya satu persatu. Reni, Hadir Bu. Jaki, Hadir. Rizky, Hadir. Rizka,
kehidupan masyarakat di bidang sosial dan juga budaya. Yang kedua, mampu membandingkan keragaman sosial budaya masyarakat secara tepat. Yang ketiga, mampu memilih peristiwa atau tindakan secara berurutan pada teks fiksi dengan benar. Mampu menentukan latar cerita pada teks fiksi dengan benar dan juga tepat. Serta yang terakhir nanti kita mampu membuat clipping, ya, itu yang kalian tunggu-tunggu. Nah, selanjutnya di sini karena kita menggunakan pembelajaran PJBL yang berbasis nanti proyek, maka di sini kita harus mengikuti langkah-langkah, yaitu langkah pertama menentukan pertanyaan mendasar atau mengumpulkan informasi. Pada pelajaran terdahulu kita pernah sedikit membahas tentang pekerjaan yang bisa kita kelola sendiri. Salah satunya jasa potong rambut. Nah, pada kali ini kita akan lebih mendalami pelajaran tersebut. Sebelum itu, mari kita lihat pertanyaan dua ini. Ya, apakah kalian pernah memperhatikan jenis-jenis usaha ekonomi di sekitar rumah kalian? Ada pernah? Pernah. Oke. Sepertinya hampir semua pernah ya. Nah, terus kita lanjutkan yang kedua. Bisakah kalian menyebutkan usaha apa saja yang ada di sekitar rumah kamu? Ayo, apa Reni? Oh, mencetak bata. Siapa lagi? Saya Bu. Apa? Tukang jahit. Tukang jahit. Ada lagi di sini? Apa? Bengkel motor. Di sini lagi? Saya Bu. Bengkel mobil dan truk. Oh, bengkel mobil dan truk. Ada lagi? Saya Bu. Apa? Oh, kelontong. Ada lagi di sini? Ada? Apa? Oh, ada yang jualan nasi kuning. Tetangga Rizky ya jualan nasi kuning ya. Oh, tetangganya sendiri ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Apakah kalian pernah mendatangi tempat usaha tersebut? Berikan contohnya. Ayo. Di rumah saya sendiri. Oh, berarti mencetak batanya di rumah sendiri. Punya sendiri. Iya, punya sendiri berarti. Oh, berarti dia memiliki usaha sendiri di bagian percetakan data. Ada lagi di sini. Jangan-jangan semua kayaknya punya usaha sendiri nih di rumah. Ada lagi? Apa? Di samping rumah sendiri. Di samping rumah sendiri apa? Oh, tukang jahit. Usaha yang dikelola sendiri. Maka di sini itu mengajarnya adalah kelompok tani dan juga kelompok tani dan juga kelompok jasa. Di sini sudah disiapkan ya nama-nama kelompok. Jadi kalau seandainya kalian belum duduk di tempat kelompok sendiri, jadi bisa diubah posisinya. Oke? Kelompok tani di sini. Kelompok jasa di sini. Ibu baca kelompok jasa Septima Reni. Siapa ini? Rizka Aulia Wibowo, Amin Nujaki, dan Rizky Yuwana Putra. Silakan kalau misalnya ada yang namanya belum tertera di sini, silakan pindah ke sini. Kalau di sini kelompok tani Wilson Sanjaya Putra, Dian Ikan Mukaija, Robi Awali, Ahmad Hafiz Saukani, dan Muhammad Abdul Ghafur. Silakan kita tukar dulu ya. Kita tukar posisi sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Di sini, oke, sudah di posisinya masing-masing? Sudah. Oke. Yang namanya satu kelompok berarti itu adalah diantaranya satu keluarga. Jadi kalau seandainya kalian mengerjakan satu kelompok, berarti kalian mengerjakan bersama-sama, ya, jangan masing-masing. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita mulai masuki peserta didik mengamati video pembelajaran IPS. Karena pelajaran kita hari ini adalah IPS, PPKN dan juga bahasa Indonesia. Jadi ini kita lihat lihat di depan usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan juga ada kelompok. Kita ambil nanti di sini karena kita bahas yang lebih khusus, jadi usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Musini di Radit Learning. Pada kesempatan kali ini juga menawarkan konten menarik bersama tawaran informasi terupdate di channel kami. Jangan lupa juga follow akun Instagram kami.
Jadi misalnya tadi punya namanya Reni, punya namanya Reni sendiri, HP punya namanya HP sendiri, Jaki punya kakak Jaki sendiri, Wilson juga punya bapaknya sendiri. Jadi tidak bergabung dengan orang lain. Kalau sudah misalnya ada gabung 2, 3 atau lebihnya, itu namanya adalah usaha berkelompok. Ya. Ciri-ciri usaha ekonomi yang dikelola sendiri pada umumnya memiliki modal terbatas. Ya. Jadi modalnya itu sedikit. Teknik atau strategi pengelolaannya sederhana dan dibuka secara perorangan. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ada yang memanfaatkan alam, contohnya punya Reni, dia ngambil pakai tanah liat. Nah, ada juga yang tidak, contohnya usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. Nah, kita lebih spesifik ke sini. Nah, ada usaha pertanian. Iya, kurang nyaring. Usaha apa? Pertanian. Apa ini? Perdagangan. Ini? Jasa. Industri. Ya. Berarti kalau misalnya usaha kan RKPD pertama yang TPS, di sini petunjuk pengisian RKPD atau lembar kerja peserta didik. Bersama kelompokmu pahami petunjuk melakukan kegiatan dalam RKPD yang sudah diberikan oleh guru. Diskusikan setiap permasalahan bersama kelompokmu. Yang ketiga, RKPD diisi secara mandiri, dia berkelompok, tapi di sini secara sendiri-sendiri. Silakan kamu bertanya bila ada hal-hal yang kurang dipahami. Paham? Oke, akan ibu bagikan satu per satu. Jangan lupa namanya ya, sama kelompoknya. Akan kompromi, bisa kompromi, sambil kompromi. Jangan lupa namanya sama kelompoknya. Nama tulisannya Amir Jaki dalam kurung jasa, kelompok jasa.
10 menit ya. Dalam sana banyak sekali hasilnya ya, maka murah. Nah, itu termasuk hasil pertanian itu. Sebutkan lagi itu usaha jasa yang dikelola oleh mana? Sudah kalian punya sendiri lagi. Ibu lihat kelompok tani orang yang itu. Waktunya sisa sebentar, jadi silakan dikompromikan baik-baik supaya hasil jawabannya itu memuaskan ya. Oke, waktunya sudah selesai, maka akan Ibu ambil KKPD-nya sini. Ini dari kelompok tani ya, ambil. Terus lagi ke kelompok desa ini. Oke, ini kita akan lanjutkan lagi. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Tadi kalau kalian sudah mengerjakan dengan waktu 10 menit, kita lanjutkan lagi ke materi yang kedua, yaitu PPKN, peserta didik menganalisis tentang menelaah keberagaman sosial budaya. Mari kita lihat lagi gitu. Julukan Kota Kuningan, 16 Ambon Kota Manisaya. Ambon mendapatkan julukan Kota Manisaya yang berarti cantik dan indah. Keindahan alamnya yang kelima membuat Ambon layak mendapat julukan tersebut. Beberapa tempat wisata cantik yang berhubungan dengan tempat tinggal kita. Di sini kita lihat, selain Bali, kota kita sendiri yaitu apa? Kota kita Banjarmasin ya, upaya memiliki beberapa keunikan tersendiri. Keunikan ini jarang ditemui di kota lainnya dan kita perlu tahu akan hal itu. Mungkin kalian juga belum tahu, jadi dari sini kita akan mencari tahu. Lantas apa saja keunikan yang ada di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan? Berikut ini paparannya. Yang pertama adalah apa, Reni? Kota Banjarmasin memiliki sungai yang Ini apa dulu? jumlah sungai yang banyak. Iya, jumlah sungai yang banyak. Silakan lanjutkan bacanya. Kota Banjarmasin memiliki sungai yang jumlahnya cukup banyak. Tidak heran kalau kota ini diberi julukan Kota 1000 Sungai lantaran keunikan tersebut. Iya. Jumlah sungai yang ada di Kalimantan Selatan itu sangat banyak. Yang kedua, keunikan apa lagi? Nah, berikut ini ada beberapa nama sungai yang ada di kota Banjarmasin. Namun daftar ini masih belum lengkap ya. Ini hanya mewakili saja. Daftar nama-nama sungai yang ada di Banjarmasin. Apa ini? Sungai Barito. Sungai Barito. Yang kedua apa, Rizka? Sungai Martapura. Rizky, apa ini? Sungai Anjir Mulawarman. Iya, Sungai Anjir Mulawarman. Ini sungai apa, Jaki? Sungai Kuin. Selanjutnya sungai apa, Gopur?
Ya, Sungai Jinah. Wilson? Sungai Pangeran. Sungai Pangeran. Ada lagi Sungai Pelambuan. Ini sungai apa ini? Tapi Sungai Pangeran. oh ya, Sungai Alalak. Kata Hafi ya, kurang jelas kayaknya. Sungai apa ini? Tika? Sungai di Saka Permai. Oh, Sungai di Saka Permai ya. Sungai Basiri. Ada juga yang terakhir Sungai apa ini? Sungai Andai. Sungai Ande dan Sungai apa? Sungai Teluk Dalam. Iya. Ini adalah beberapa sungai yang ada di Kalimantan, terutama Banjarmasin. Ini hanya sebagian saja. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua tadi yang pertama adalah Sungai Banyak. Yang kedua ini apa ini? Pasar Terapung. Nah, ada yang pernah ke Pasar Terapung? Pernah. Kalau ada yang belum pernah, semoga nanti suatu saat bisa berwisata ke sana ya. Amin. Kan ya. Maka jawaban yang menurut kalian itu benar. Caranya sama seperti tadi. Bersama-sama kelompokmu memahami petunjuk, diskusikan. Jadi semuanya silakan kita langsung. Bacalah dengan cermat pertanyaan di bawah ini, kemudian diskusikan dengan teman satu kelompok. Situ ada sebutkan desa yang unik di Bali. Yang kedua, apa saja keunikan kota Banjarmasin? Jadi kalau kalian lihat, kalau kalian menyimak pasti akan dapat menjawab. Adakah keunikan dari kota tempat tinggalmu khususnya tanah laut? Karena kita berada di tanah laut ya, jadi pasti ada keunikan atau akan misalnya ada yang di tanah laut. Silakan lanjut. Yang terakhir, bagaimana sikapmu atas perbedaan budaya dan adat istiadat di kotamu dengan kota yang lain? Sembari kalian mengerjakan, ibu akan berjalan-jalan juga untuk mengamati Oke, waktunya sebentar lagi ya. Yang ambil. Nanti nih kalian boleh pilih nanti yang menurut kalian itu usaha sendiri, silakan kalian pilih lalu nanti kalian tempel di kertas. Uangnya sini lagi. Silakan kalian pilih ya. Tuh. Yang mana menurut kalian usaha yang bisa dikelola sendiri, sudah itu kita tempelkan di dalam silakan kalian mau boleh seperti apapun kalian boleh.
Silakan kerjakan waktunya 10 menit. Silakan berkreasi. Silakan berkreasi. Ibu akan berkeliling. Ini nanti di mana namanya? Di sini. Di sini itu. Nah, jadi di ujung ini bisa dikasih tulisan. Yang mana kayaknya ini? Oh, mau tempel aja dulu jadi enak. Di sini. Biar dilihat waktu ya. Oke, sebentar lagi. Nah, bagus tuh dikasih duluan catatannya yang mau ditulis. Jadi kalian tidak memakan waktu untuk menulis di clipboardnya. Nomor 3 apa itu? Penjual WhatsApp nama. Beriin aja. Iya. Oh. Mereka ini gimana? Sudah. Aiki. Sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sangat biasa akan mempresentasikan hasil clipping kami yang bertemakan usaha yang dikelola sendiri. Tukang gorengan. Tukang gorengan biasanya buka dari siang sampai sore. Tukang gorengan dapat dijumpai di pinggir jalan. Banyak gorengan yang dapat dijumpai, misalnya bakwan, pisang goreng, tempe, tahu, dan masih banyak lagi. Membuka usaha warung gorengan memiliki hasil yang lumayan. Tukang gorengan adalah salah satu usaha yang dikelola sendiri. Toko kelontong.
dilanjutkan dengan memanifestasikan tema usaha yang dikelola sendiri. Penjual gorengan. Beliau berjualan gorengan dari pagi sampai sore. Yang dijualnya ada beberapa macam seperti tahu, tempe, bakwan, dan martabak. Beliau evaluasi pengalaman belajar. Nah, di sini kita merefleksi dari proyek yang telah kita lakukan. Setelah kita mencoba membuat clipping, apakah kalian makin tahu apa itu clipping? Makin tahu. Suaranya kurang jelas. Apakah kalian tahu? Makin tahu. Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan kegiatan proyek membuat clipping tadi? Senang. Oke. Nah, sekarang penutup, kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, kegiatan ekonomi adalah kegiatan ekonomi, sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tak seorang pun dapat membuat semua barang yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, ada kerjasama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Kerjasama itu saling melengkapi. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan. Indonesia memang sangat kaya akan suku bangsa dan budaya. Keberagaman budaya bermanfaat untuk memperkaya kebudayaan nasional. Sebagai contoh, Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke mempunyai kebudayaan khas di setiap daerahnya. Seperti yang kita lihat di KPP yang pertama tadi, video yang pertama tadi. Nah, terakhir, mengclipping merupakan salah satu cara untuk mengabadikan suatu tulisan. Lantaran di dalamnya bisa memuat gagasan dan pandangan penulis terhadap suatu topik. Tapi ingat, dalam membuat clipping juga harus dipertanggungjawabkan kebenarannya, jangan asal tempel saja. Waktunya sudah selesai, maka ibu akan ambil ini. Sebentar ibu mengoreksi ini, maka kita dengarkan dulu lagu Banjar yang berjudul Haris Barakai. Setelah ibu periksa dari LKPD pertama, LKPD kedua sama evaluasi yang sudah ibu dapatkan nilainya. Jadi untuk nilainya, untuk Reni 100, Wilson 100, Rizka 95, Jati 90, Rofi 85, Rizky 80. Membacakan presentasi dan juga hasil clippingnya akan ibu kasih reward, ya, kasih hadiah. Jadi menurut ibu, ya, dari hasil presentasi tadi, nih, kelompok Reni dan Jaki mempresentasikannya ada sedikit terbata-bata. Nilainya 70. Sedangkan kelompok Wilson membacakannya, presentasinya membawakan dengan lancar, maka nilainya 85. Tepuk tangan untuk semuanya dulu. Jadi kita berarti kelompok siapa? Kelompok tani. Kelompok tani. Oke. Ibu akan kasih reward sedikit untuk yang presentasinya bagus. Untuk kelompok tani silahkan, ya. Yang kedua untuk kelompok jasa silahkan, ya. Tepuk tangan lagi buat kita semuanya. Nah,
Setelah kita mempelajari semua dari apapun yang kita miliki, kita harus bersyukur. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral, ya. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Jadi tidak ada saling cela-mencela, saling curi mencuri, karena mereka saling menghormati walaupun mereka sama-sama berdagang di samping kiri samping rumah, sama-sama jualan. Kalau misalnya ada etika moral, maka semuanya akan baik-baik saja. Kembalikan lagi kepada yang di atas bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Yakin. Selanjutnya, nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga apapun yang dipelajari hari ini bermanfaat buat kalian, bukan hanya untuk saat ini, tapi nanti untuk kalian besar juga. Ya, ingat selalu berbuat baiklah, karena berbuat baik itu tidak merugikan kita. Ya, kita mempermudah urusan orang lain, maka kita juga akan memudahkan urusannya. Ya, walaupun bukan dengan orang itu. Misalnya ibu mempermudah si Reni ini. Tiba-tiba nanti Reni balas budi enggak, bisa jadi yang membalas nanti si Ropika. Jadi tidak ada rugi untuk berbuat baik. Silakan sebelum mengakhiri kegiatan hari ini dipimpin kembali oleh